Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu tenaga honorer di semua daerah. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait jalan tengah penyelesaian tenaga honorer pasca disorot Presiden. Ini ada 4 poin terbaru yang disampaikan oleh Kemenpan pada saat berjumpa dengan para gubernur Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Membicarakan terkait penyelesaian tenaga honorer ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini sudah berlarut-larut karena kalau Bapak Ibu ingat, ya, di 2014 ini juga pernah disinggung oleh presiden kita sekarang yang merupakan janji utama yang disampaikan di saat itu. Hal mana selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia, pada saat itu juga beliau menjanjikan untuk pahlawan tanpa tanda jasa. Pada saat itu ia menjanjikan akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti. Ini disampaikan pada saat beliau menghadiri acara Rapimnas PGRI di 1 Juni 2014. Jadi sudah lama ini Bapak Ibu sekalian. Menjelang akhir pemerintahannya, beberapa hari yang lalu kembali keluar respon atau titah Pak Jokowi ke Kemenpan RB untuk menyelesaikan masalah karyawan honorer. Ini dikutip dari Detikcom Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai tindak lanjutnya, ya, di hari Jumat yang lalu Menpan RB di depan para gubernur sudah menyampaikan solusi masa depan honorer di tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Abdullah Adjar Anas bersama para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia membahas jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN atau honorer. Pak Anas mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberi arahan penyelesaian masalah tenaga non-ASN harus menempuh solusi jalan tengah terbaik. Disebutkan Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN. Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak perlu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman non-ASN ini berjasa, disampaikan ya di Jumat semalam. Di sini ada kalimat yang sangat menenangkan, disebutkan bahwa tenaga non-ASN ini berjasa kepada pemerintah. Sewajarnya jasa-jasa warga negara Indonesia kepada pemerintah itu juga dihargai oleh pemerintah. Dalam acara rapat kerja itu, Pak Anas menilai tenaga honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Atas dasar itu, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar BKN, dengan 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Nah, secara administrasi apa yang diminta oleh pemerintah, 1,8 juta tenaga honorer ini Bapak Ibu sekalian sudah layak diangkat menjadi ASN, ya. Kalau kita lihat kemungkinan besarnya ini seperti yang diberlakukan di guru adalah cross check latar belakang, ya. Apabila sesuai dengan ANPK maka ini harus dialihkan menjadi ASN atau dinyatakan jelas statusnya dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Pak Anas menyebutkan ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN. Pak, tadi lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu, cetusnya. Kementerian Pan-RB, kata Pak Anas, telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, kemudian Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia yang sebelumnya kita sudah bagikan juga Bapak Ibu sekalian, serta Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia dan juga BKN terkait penanganan ini. Menurutnya, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, namun perlu kerja kolektif dan kolaborasi antara instansi pemerintah. Pak Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN. Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN, ungkap beliau. Kemudian Pak Anas menjelaskan berdasarkan berbagai analisis ada alternatif penataan tenaga non-ASN dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan. Namun, tegas Pak Anas, perlu diingat alternatif ini
belum sepenuhnya final, sebab pihaknya masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN. Disampaikan, semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden, ujarnya. Nah, kalau kita rangkum Bapak Ibu sekalian, poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, tindak lanjut dari apa yang sudah dititahkan oleh Presiden adalah disebutkan di sana bahwa solusi yang akan diambil adalah jalan tengah penyelesaian tenaga honorer. Artinya ini tidak merugikan kepada tenaga honorer dan juga tidak membebani kepada daerah. Pada saat itu Pak Anas mengatakan bahwa Presiden sudah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Jadi ya, diharapkan kedua belah pihak Bapak Ibu sekalian tidak dirugikan dalam hal ini. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Kemenpan adalah bahwasanya tidak akan ada pemecatan honorer. Ini menjadi kabar gembira dan menenangkan bagi Bapak Ibu di daerah, hal mana dengan adanya PP nomor 49 tahun 2018, banyak rekan-rekan yang khawatir akan nasibnya atau pekerjaannya pasca November nanti. Pak Menpan menyebutkan bahwa pemerintah berupaya agar tidak ada pemecatan tenaga honorer. Disebutkan kita dalam hal ini pemerintah sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, ujarnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah pengakuan bahwa honorer sudah banyak berjasa. Ini adalah pengakuan resmi pemerintah. Ya, dalam hal ini Menteri Anas menilai tenaga non-ASN atau honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Disebutkan lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya adalah 2,3 juta. Ini tadi 1,8 juta sudah dilengkapi dengan SPTJM. Dengan ini tentu kita berharap penghargaan yang akan diberikan oleh pemerintah nanti adalah berupa pengangkatan menjadi ASN. Kemudian yang terakhir yang juga disampaikan oleh Pak Menpan adalah ada tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, hingga ke depan ada itu jabatan-jabatan yang memang tidak dimungkinkan diisi oleh ASN, sehingga itu akan tetap diisi oleh tenaga non-ASN. Pak Anas mengakui memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN. Disebutkan, fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu, ujarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka di 2024 nanti, ya, kalau kita perhatikan ini, pernyataan keempat ini, maka bagi jabatan-jabatan yang tidak dimungkinkan diisi oleh ASN, itu tetap akan diisi oleh tenaga non-ASN. Namun, melihat apa yang disampaikan ini, maka kesejahteraan adalah menjadi perhatian utama. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.